Mbak, sampean gawe warung tah neng Kudus, gawe warung makan neng Kudus. Laris pokoknya. Masakanmu itu sudah standar gudeg ploso menurut lidahku. Prinsip saya itu simpel dalam hidup. Jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Niatkan bekerja karena Allah dan bekerja itu untuk Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Asri ya. Mbak Asri nama lengkapnya Asrika. Kelahiran 38 tahun yang lalu, bisa dihitung sendiri di bulan Mei. Saya anak ke 9 dari 9 bersaudara, paling ragil ya. Putra saya 3, 2 cowok, 1 cewek, suami saya 1. Bapak dan Ibu sudah sedo. Saya menempati peninggalan rumah Bapak dan Ibu saya untuk usaha catering saya. Catering saya tak beri nama Pawon Asri. Asal-usul dari catering itu sendiri yang ngasih nama itu dari Habib Sholeh Al-Jufri, Malum Sari. Itu menurut beliau itu di Surabaya itu ada rumah makan namanya Tugu Asri. Kalau di Jepara ada Pawon Asri, semoga rezekinya nular seperti di Tugu Asri. Itu doa beliau untuk nama catering saya. Dulunya itu bukan Pawon Asri, tadinya itu Pawon Yusri. Cuma kesannya agak gimana gitu menurut Habib Sholeh. Jadi diganti saja dengan nama asli saya, Asri, jadilah Pawon Asri untuk saat ini. Semoga usaha catering saya berkah barokahi untuk keluarga, masyarakat, dan tetangga sekitar. Terus catering saya ini sudah berjalan semenjak putra saya yang barep itu usia 1 tahun sampai sekarang. Asal usulnya ya mudah saja. Dulunya hanya sekedar jualan es santen sama bakso tahu, pecel, jualan nasi selama kurang lebih 1,5 tahun. Setelah itu saya berhenti jualan, kerja di salah satu biro pariwisata di Puspa Wisata saat itu. Sudah menikah? Sudah menikah. Sebelum menikah saya kerja di toko Mas Onta Mayong. Setelah itu anak saya pondokkan di Hidayatullah Daren kurang lebih 6 bulan. Saya kerja, suami kerja di Kudus. Ternyata tidak sesuai dengan bayangan saya bahwa kerja ikut orang itu enak, itu tidak seenak itu. Memang lebih enak usaha sendiri, sekecil apapun usaha kita. Kalau kita yang punya usaha itu, kita adalah bosnya. Setinggi apapun kita bekerja kepada orang lain atau perusahaan apapun, kita tetap karyawan. Setelah itu saya berhenti dari biro pariwisata, melanjutkan lagi jualan, buka warung lagi. Pesanan masih sedikit-sedikit lah ya. Belum ya pasti 1 bulan itu 1 kali itu belum, cuma beberapa gelintir, mungkin 1 tahun hanya 1, 2, 3 kali saja saya nggarap catering. Dan alhamdulillah dipercaya untuk putra kedua, saya hamil putra kedua, terus berhenti karena kehamilan. Setelah putra kedua lahir, saya menjadi ibu rumah tangga, nyambi ya cateringan, tidak buka warung lagi, menerima khusus untuk menerima pesanan. Sempat pernah bikin keripik pisang pipit sama lempayek, itu saya setor-setorkan di toko. Alhamdulillah responnya baik, tapi saya yang nggak bisa sistem kerja duit mandek itu, saya nggak bisa. Saya itu lebih suka kerja. Ya, saya itu lebih suka kerja itu keringat langsung dibayar, dapat uang, itu bahagianya luar biasa, sekecil apapun pendapatan kita. Tapi kalau kita sistemnya titip kan kita harus modal dulu.
setelah itu baru dibayar. Kalau barangnya masih juga harus diretur, itu enggak enak sekali, tapi enggak apa-apa lah, namanya orang usaha kan. Untuk awal, setelah itu mulai dikenal orang, bisa bikin jajan basah ya, alhamdulillah semakin membaik. Setelah itu hamil ketiga. Setelah hamil ketiga ini alhamdulillah memang rezeki anak-anak saya mungkin ya, catering sudah mulai rame, pesanan rame, jajan basah, alhamdulillah sampai sekarang. Untuk saat ini sedang garap menu untuk balita stunting. Dari program pemerintah ya, dari program pemerintah sudah mau berjalan 2 bulan, alhamdulillah 1 bulan ini sudah berjalan, responnya baik, anak-anaknya juga oke ya, alhamdulillah semua direspon baik dari perangkat, teman-teman kader saling mendukung, pokoknya bagus lah. Terus untuk usaha cateringan saya ini sudah, kalau ramenya mungkin baru 3-5 tahun terakhir ini, soalnya dulu kan tidak begitu banyak yang dikenal, soalnya kan memang keterbatasan kita promosi, tidak sekarang kan. Kalau sekarang kan di medsos sudah mudah, ada Facebook, WA, IG, kan lebih mudah untuk mempromosikan. Kalau dulu kan hanya dari mulut ke mulut, tidak semua orang tahu. Malah kalau di desa saya itu lebih banyak pesanan dari luar daripada ya, kebanyakan itu malah orang Kudus. Itu lebih banyak daripada tetangga. Ya, tetangga ada 1-2 dari teman-teman dekat. Pokoknya alhamdulillah sekarang sudah bisa merambah ke dinas, dari kecamatan, balai desa, alhamdulillah sekali. Untuk produk di Pawon Asri ini biasanya apa aja yang sering diolah, paling sering favoritnya itu nila bakar, ayam bakar. Paling sering itu sering ya, ayam bakar, nila bakar itu sering. Terus lebih dulu itu pernah bikin untuk acara Fatayat itu gudeg, katanya gudegnya itu enak. Kalau menurut teman saya, itu ada salah satu teman saya di Kudus itu mensupportnya seperti ini, Mbak, sampean gawe warung tah neng Kudus, gawe warung makan neng Kudus, laris pokoknya. Masakanmu itu sudah standar gudeg ploso nek menurut lidahku. Yakin nek sampean bikin warung makan di Kudus, insya Allah laris pokoknya. Tapi memang beliau berlangganan sama saya dari dulu, sejak anak-anak kita masih sama-sama MI, sekarang sudah di kelas 8 MTS kelas 2. Itu kalau ada acara apa-apa sering pesen ke saya. Sekarang sudah jadi buat warung ya, belum? Alhamdulillah belum, masih diproses Mas. Untuk sementara ini, kemarin itu buka warung di rumah. Cuma kalau ada pesanan masuk, warungnya libur gitu. Enggak tentu. Ya, kasihan pelanggan, memang banyak yang gremeng. Menu sarapan pagi itu, Pak? Menu sarapan pagi itu pecel, ada loda, ada ramesan, ada opor, ya semualah pokoknya dijual semua. Cuma sekarang lebih fokus ke pesanan, soalnya kan yang memang yang stunting tadi. Ya. Selain kadang selama nggarap stunting ini juga menerima pesanan lain. Kemarin itu bikin ayam geprek plus snack jajan itu 130 dus. Itu dari Kudus. Oh, dari Kudus lagi. Iya. Mayoritas dari Kudus. Ya, mayoritas dari Kudus. Teman-teman Kudus itu sebenarnya cocok dengan masakan saya, cuma jauh. Akses jaraknya terlalu jauh. Selain itu saya belum punya roda 4, jadi agak susah. Kalau harus dimintai ongkir itu kadang keberatan, tidak masuk. Yo, setitahnya sajalah. Kalau memang rezeki tak akan kemana, Gusti Allah itu tidak akan keliru memberi rezeki kepada kita. Yang penting itu kerjanya itu ikhlas, kerja juga diniati ibadah. Kalau saya itu simple, prinsip saya itu simple dalam hidup.
Jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Niatkan bekerja karena Allah dan bekerja itu untuk Allah. Mantap. Insya Allah itu sekecil apapun penghasilan kita, insya Allah berkah. Alhamdulillah, anak saya yang pertama mondok di Pondok Pesantren Rodotul Mardiyah di Kudus, jurusan ambilnya di tahfidz Al-Quran. Insya Allah mohon doanya. Kemarin itu ditanya sama ayahnya, kalau ditanya sama ibunya itu hanya mesem. Kalau di rumah disuruh deres itu agak susah, tapi bunyainya bilang ke saya itu paling rajin kalau di pondok itu anaknya. Alhamdulillah kemarin itu sudah dapat 8. Kalau yang kecil masih proses, itu juga insya Allah nanti larinya ke tahfidz, tapi tidak tahu soalnya backgroundnya anakku yang kedua sama yang pertama itu jauh berbeda, sangat beda jauh sekali. Kalau yang barep itu pendiam, yang kedua itu cerianya bukan main, seperti nggak punya susah jadi anak itu. Itu juga mondok, sekolahnya sama-sama di Kudsiyah Menara Kudus, santrinya Mbah Asnawi.